Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Darwati dengan NPM 5021095 dengan mata kuliah Telaah Kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Cahyo Dwi Andita Magister Pendidikan. Pada pertemuan ketiga kali ini saya akan membawakan materi Hakikat Landasan Prinsip Kurikulum tahun 1947 sampai ke Kurikulum Merdeka. Selanjutnya yaitu kurikulum pada tahun 1947. Kurikulum yang mulai diaplikasikan pada tahun 1950 ini dikenal dengan istilah leerplan yang dalam bahasa Belanda artinya rencana pelajaran. Dikarenakan pada masa itu Indonesia masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan, sistem pendidikannya pun masih kental oleh pengaruh Belanda. Oleh karena itu, kurikulum ini meneruskan yang sudah digunakan oleh Belanda sebelumnya. Ciri utama dari kurikulum ini adalah menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa ini. Selanjutnya yaitu kurikulum pada tahun 1952. Tahun 1952, kurikulum Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Cirinya adalah setiap isi pelajaran harus bisa dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kurikulum pada tahun 1964. Pada kurikulum 1964, pemerintah menginginkan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Dengan begitu, mata pelajaran diklasifikasikan menjadi 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Kelima hal tersebut dikenal juga dengan program Pancawardhana. Ada juga yang menyebutkan bahwa Pancawardhana berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Lanjut ke kurikulum pada tahun 1968. Ditujukan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, sehat, jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Oleh karena itu, mata pelajaran dibuat lebih bersifat teoritis. Kurikulum ini juga menekankan pendekatan organisasi dalam materi pelajaran seperti kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Lanjut ke kurikulum pada tahun 1975. Kurikulum ini dipengaruhi oleh konsep di bidang manajemen yang terkenal pada masa itu, yaitu MBO atau Manajemen by Objective. Tujuan, materi, dan metode pengajaran diatur secara rinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Masa ini dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran dibuat untuk setiap satuan bahasan. Setiap satuan bahasan dirinci lagi menjadi petunjuk umum, tujuan instruksional khusus atau TIK, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Kurikulum ini banyak mendapat kritik karena setiap guru menjadi sibuk karena harus menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Lanjut pada kurikulum tahun 1984. Kurikulum ini sering disebut juga kurikulum pada tahun 1975 yang disempurnakan. Salah satu tokoh penting di balik lahirnya kurikulum ini adalah Dr. Kony R. Semiawan, Kepala Pusat Kurikulum Depdiknas tahun 1980 dan pada tahun 1986. Menggunakan model yang disebut dengan cara belajar aktif siswa atau CBSA atau Student Active Learning atau SAL. Namun banyak sekolah yang merasa sistem ini efektif karena suasana kelas dianggap tidak kondusif untuk belajar. Penolakan CBSA pun banyak bermunculan. Selanjutnya yaitu kurikulum pada tahun 1094 dan suplemen kurikulum pada tahun 1999. Merupakan perpaduan antara kurikulum pada tahun 1975 dan kurikulum pada tahun 1984. Tujuannya adalah untuk menekankan agar siswa lebih memahami konsep dan terampil dalam menyelesaikan soal dan masalah. Sistem pembelajarannya 1 tahun dibagi menjadi 3 caturwulan. Jadi, diharapkan agar siswa dapat menerima materi pelajaran yang lebih banyak. Beban belajar siswa yang dianggap terlalu berat menyebabkan bertebarnya berbagai macam kritik terhadap kurikulum ini. Selanjutnya pada kurikulum tahun 2004. Kurikulum ini dikenal dengan sebutan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Menurut Depdiknas, KBK adalah seperangkat rencana pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan dalam pengembangan kurikulum sekolah.
Setiap mata pelajaran memiliki rincian kompetensi apa yang harus dicapai oleh siswa. Namun, terdapat kerancauan pada sistem ini. Alat ukur pencapaian kompetensi hanya berupa ujian akhir sekolah dan ujian nasional yang jawaban dari soalnya adalah pilihan ganda. Jika tujuannya adalah mengasah kompetensi siswa, seharusnya alat ukurnya lebih banyak praktik atau soal uraian agar pemahaman lebih terlihat. Selanjutnya yaitu kurikulum pada tahun 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum nasional yang telah dikembangkan bertahun-tahun dan telah memenuhi dua dimensi kurikulum, yaitu rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Kurikulum ini dibangun agar pengembangan kurikulum dapat menjawab tantangan masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan, dan pedagogik, kompetensi masa depan, serta fenomena negatif yang mengukakan. Selanjutnya yaitu kurikulum merdeka. Sesuai dengan esensi merdeka belajar, yaitu merdeka dalam berpikir, baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga bisa mewujudkan siswa-siswa yang kritis, kreatif, kolaboratif, inovatif, dan partisipatif. Pembelajaran berjarak di era new normal ini harus mampu menjadikan siswanya lebih kreatif dalam pengerjaan tugas yang diberikan. Adapun guru juga harus bisa memberikan bentuk penguasaan yang kreatif pula, dengan memberikan kesempatan bagi siswanya untuk bisa berinovasi dan mengerjakan tugas sesuai dengan potensi diri masing-masing. Baiklah, itu tadi materi mengenai hakikat, landasan, prinsip kurikulum pada tahun 1947 sampai ke kurikulum merdeka. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.